screening, baca map atau baca peta, tapi bukan peta yang peta geologi gitu ya, cuma peta screening dasar sama semivarian parameter. Udah itu aja. Nah, sebenarnya semivariance calculate ini dan juga yang ini sama yang ini sebenarnya sama aja. Karena biasanya soalnya digabungin jadi satu atau sampai tipe-tipe soalnya sama ya, yang desain banget harus hitung semivariance calculation atau semivarian parameter. Tapi mungkin nanti gue bahas satu-satu. Gue bakal bahas sampai 4 nanti deh sampai 8. Nah, kita mungkin bahas soal variance calculation dulu sama theoretical semivarian itu kayak gitu. Jadi, betul sorry ya, bisa sebut semivariance. Jadi kalau misalnya kita ngomongin semivarian, sebenarnya yang pengen dibahas atau yang pengen ditesin adalah seberapa ngerti lo tentang konsep dari semivariance itu sendiri. Intinya sebenarnya semivariance itu cuma mengukur seberapa beda antara jarak nilai dari suatu data yang ada di dua titik yang berbeda dengan mempertimbangkan jaraknya. Misal di sini ada titik A, di sini ada titik B. Nah, dia jaraknya X misalnya. Nah, di dua lokasi yang dikasih oleh jarak tertentu itu sebenarnya dia punya nilai semivariance berapa atau nilai berapa dalam jarak tertentu H atau X. Misalnya titik A dia punya nilai porositas 20%. Titik B dia punya nilai porositas 3%. Nah, jarak A sama B hanya dia 1 meter. Nah, semivariance itu adalah kita ngitung sebenarnya gambarnya atau berapa perbedaan nilai kita karena jaraknya segini. Gimana pengaruhnya sejarak ini terhadap nilai dari titik yang audit. Bang Adnan, maaf. Ya. Suaranya kurang jelas, Bang. Oke, tes. Sekarang udah lebih jelas belum? Atau sama aja? Jelas, Bang. Cuman tadi kayak ada Oke, sorry. Tadi ada suara kopi ya. Iya. Oke, makasih. Lanjut. Maaf ya, Bang. Oke, sekarang sebenarnya konsep gamma itu ngitungnya gimana? Gamma dari jarak atau semivariance dari suatu titik setelah jarak tertentu sebenarnya bisa dituliskan sebagai per dari 2n dari H dikali sigma dari n dalam A dari I sampai 1 dikaliin dengan z x1 nya dikurangin z I tambah H di kuadrat. Y ini dia semivariance. Nilai yang tadi kita tahu tadi pengaruh dari jarak terhadap titiknya. ZXI ini dia adalah nilai di lokasi tetap. Nilai di lokasi satu. Terus ZXI plus H yang ini adalah nilai di lokasi kedua. Terus NH ini adalah jumlah pasang titik. Intinya adalah lu pengen dapat nilai dari seper dari 2 kali pasang titik dikali penjumlahan semua nilai di titik suatu lokasi dikurangi nilai dari nilai di lokasi kedua terus dikuadratin. Ini gitu aja. Misal lu punya A, B, C, D. Nilainya 10, B itu 20, C itu 30, D itu 40. Lu pengen cari gamma H itu adalah seper. Ya berarti ada berapa pasangan titik nih? 10 ke 20, 10 ke 30, 10 ke 40. Juga hanya dari bahin 10 dan 20, 20 dan 30, dan seterusnya dikuadratin. Itu gitu. Nah, tapi biasanya Pak Jalil nggak sampai nyuruh kalian hitung berapa gamma dari data ini. Kira nggak sampai
gitu kayak gitu. Tapi at least kalian tahu konsepnya itu kayak gimana. Nah, dalam semivariance, ini kan nilai semivariance. Nah, semivariance ini bisa dikatakan atau bisa divisualisasikan dalam grafik. Grafik dari semivariance itu namanya semivariogram. Jadi yang kemarin kalian bikin grafiknya, terus kalian ketik range-nya, kalian bikin kriging ya, atau kalian bikin namanya semivariogram. Semivariogram itu sendiri adalah visualisasi dari semivariance ini. Nah, dalam semivarigram itu ada beberapa komponen penting atau hal-hal yang at least perlu diperhatikan ketika kalian bikin semivarigram. Satu, ada yang namanya nugget. Dan nugget kan nugget itu adalah nilai semivariance saat jaraknya 0. Jadi logikanya kalau dua titik tadi lokasinya benar-benar berdekatan. Soalnya di sini, di sini, dia dekat. Nah, kita bisa asumsikan dia sebagai jaraknya itu 0. Nah, nilainya sama. Atau kita bisa asumsikan nilainya itu kadang nggak terlalu beda. Misalnya ternyata jaraknya dekat banget, tapi ternyata nilainya beda banget antara ada error dalam alat ukurnya atau ada variasi mikro, variasi lokal. Nah, makanya kemarin ketika kalian bikin semivarigram, target itu selalu atau yang most kita taruh di 0. Karena kita pengen tahu sebenarnya berapa nilai apa pengaruhnya dari jarak ketika dia nggak punya jaraknya sama sekali. Makanya nugget itu dibikin 0. Karena nugget itu adalah nilai semivariance saat jaraknya 0. Jadi makanya nugget itu dibikin 0 juga, karena kita nggak pengen bikin pengaruh terlalu besar ketika jarak kita 0. Nah, itu pertama nugget. Kedua, ada yang namanya seal. Seal ini adalah batas maksimum dari semivariance. Jadi kalau misalnya semivariance-nya, tadi kan kita punya grafik nih, semivariance itu bisa divisualisasikan dengan grafik. Lihat ini misalnya. Nah, grafik ini akan selalu naik karena tadi pengaruh jarak terhadap nilainya dia. Nah, kalau semivariance-nya udah nggak naik lagi atau dia udah mulai stabil nih, misalnya jaraknya udah makin jauh. Kalau di sini, nah di sini dia udah nggak naik lagi. Nah, nilai di sini dari semivariance itu ketika datanya udah stabil itu namanya siap. Kalau di sini ada 200. Nah, 200 itu dari sininya dia. Posisi di mana si datanya itu dia nggak terlalu ada variasi spasial sama sekali. Jadi data yang setelah 200 ini dia nggak terlalu dipengaruhi oleh nilai jarak. Atau dia nggak terlalu dipengaruhi sama korelasi spasial. Tuh, itu namanya seal. Nah, jarak dari 0, di sini ada 0, sampai di sini X misalnya, jadi 1000 misalnya. Nah, dari 0 sampai 1000, ini dari titik awal atau dari nuggetnya, sampai titik di mana kita punya seal-nya dia, itu namanya range. Yang ketiga. Range. Range itu adalah jarak maksimal. Maksimal. Mana titik-titik atau data-data itu masih saling berpengaruh. Masih saling berpengaruh. Namanya range. Nah, misal range-nya tuh 6.000 meter atau 10.000 meter. Berarti titik-titik yang jaraknya di bawah 1.000 meter, dia masih punya korelasi satu sama lain. Di sini, dia masih berkorelasi. Tapi kalau udah di atas 6.000 meter, jadi titik-titik yang ada di sini, itu dia udah nggak berkorelasi sama satu sama lain. Nah, biasanya ketika UAS itu yang diujikan cuma ini aja. Lalu begitu nuggetnya, seal sama range-nya. Biasanya udah ada gambar juga, nanti kita baca. Nah, 3 lain yang biasanya ditanyain ketika tulis lo tahu nugget atau nilai semivariance ketika jaraknya 0 itu berapa nuggetnya dia. Hasilnya batas maksimum dari semivariance-nya ketika dia udah nggak berkorelasi lagi berapa, dan range-nya atau jarak maksimal di titik-titik dia masih saling berpengaruh itu berapa. Nah,
Misalnya tadi kita bisa katain atau kita bisa visualisasiin semifarian itu jadi diagram. Nah, ada 3 tipe diagram yang paling sering keluar atau paling sering kita pakai ketika kita visualisasi data. Pertama, ada diagram yang spherical. Ya, naiknya diagram spherical ini apa ya? Yang kemarin mungkin pas lagi banyak pertanyaan, kamu pakainya spherical. Karena di data geofisika dia kebanyakan datanya spherical. Sebenarnya diagram spherical itu yang kayak gimana ya? Diagram yang naiknya dia cepat di awal, cepat. Terus pas sudah datar dia mulai datar. Pas sudah sampai seal baru dia mulai datar. Jadi, dia grafiknya melengkung tapi kayak ada batasnya gitu. Nah, kenapa spherical ini banyak dipakai? Karena dia cocok buat kebanyakan data spasial. Dan dia punya range yang jelas. Kita punya perpotongan seal yang pasti lebih jelas dibandingkan dengan beberapa jenis kurva lainnya. Kemudian lebih cocok buat korelasi jangka panjang. Karena kalau misalnya kita pakai distribusi spherical, biasanya dia bisa memakai range yang lebih panjang. Itu spherical. Terus kedua, ada grafik yang eksponensial. Jadi hampir sama kayak spherical, tapi dia naiknya cepat banget di awal, tapi nggak langsung datar. Tapi kayak nggak langsung datar kayak spherical. Kita lihat tambah di sini. Ini tipe yang eksponensial. Dia naiknya cepat di awal, tapi nggak langsung tiba-tiba datar ke spherical. Spherical dia punya batasan range yang jelas. Dia tahu, oh matangnya di sini. Nah, ini spherical. Tapi kalau eksponensial nih, naiknya dia kita nggak terlalu tahu perpotongan seal sama range. Tapi kalau spherical dia ada potensial. Nah, yang ketiga ini Gaussian. Biasanya kalau Gaussian itu naiknya lambat ya, dia naiknya dan makin lama makin cepat. Terus pelan-pelan datar gitu. Jadi setelah sealnya itu mirip sama spherical, tapi sebelum sealnya itu mirip sama eksponensial. Nah, biasanya Gaussian ini dipakai buat data-data yang cenderung halus atau konsisten. Jadi biasanya dipakai buat datanya yang cenderung halus atau konsisten. Itu soal semifariance calculation sama theoretical semifariance. Nah, sekarang kita bicara soal. Kalau soalnya cuma kayak gini aja, soal kayak gini. Tadi kita punya dataset di poin pertama. Mana pernyataan yang benar? Distance-nya kalau A 2000, kalau B 1000. Ya di sini, like distance-nya. Apakah dia mungkin like distance-nya 2000? Terus yang B, apakah like distance-nya 1000? Oh, bisa aja karena dia misalnya apa ya, angka yang di sini tuh bukan berarti mengatakan like distance-nya pasti cuma segitu, tapi yang nanya itu garis-garis kecilnya. Nah, biasanya bisa 1000, oh bisa juga. Tapi bisa juga 3000, oh bisa juga. Itu kemungkinan sebenarnya. Terus tanya total seal value per paragraf. Sebenarnya tadi berapa nilai dia kemungkinan akan datar. Dan misalnya di grafik kemungkinan dia di sini. Kalau dia mungkin datar di 15, kalau yang A. Kalau yang B kemungkinan di grafiknya. Berarti yang B kemungkinan di 25. Terus yang C kemungkinan dia di datar. Berarti kemungkinan dia di berapa? 17. Cuma nentuin berapa sih? Maksudnya pacar itu masih soal yang jawabannya tuh nggak selalu harus sama, nggak exact answer, tapi bisa jadi unique answer. Itu yang menjadi mitigasi buat lihat siapa yang ngetek siapa yang juga. Jadi bisa jadi satu soal itu pertanyaannya jawabannya itu range ya cuma di angka misal 15 gitu aja, yang benar cuma jawabannya 15, tapi bisa aja yang selama jawabannya ada di range 2 sampai 17 sampai 25 sampai 32 itu jawabannya. Tuh, terus ini nanti diminta ini tipe paragrafnya apa, tipe grafiknya apa, oh ini eksponensial,
Oh ini spherical. Oh ini Gaussian. Terus range-nya berapa? Bisa dibatas sampai si kurvanya itu mulai datar. Pakainya di 10.000. Kalau ini jadi 6.500. Ini range-nya, nggak selalu harus exact yang 500. Terus ini berapa? Fosilnya biasanya kalau yang banyak salah itu kalau range sama fosil sama model itu biasanya. Nah, nugget yang kadang orang banyak yang kira kalau misalnya nugget tuh yang ini. Padahal nugget tuh yang grafik pertama itu dia yang tuang berapa. Kayak misal di sini dia grafiknya itu jaraknya 0 itu dia sampai di sini. Berarti nuggetnya dia bukan 0, tapi antara 0 sampai 20 agak ke bawah dikit, berarti sekitaran 5 sampai 10 7 misalnya. Terus yang ini dia distance-nya 0, dia sampai di sini. Berarti bukan nuggetnya itu bukan 0, tapi tadi dia antara 0 sampai 20. Jadi antara sini berapa nih? So, 9 atau 8. Biasanya kalau misalnya range steel sama nugget itu misal angkanya X kurang dari 5 atau lebih dari 4 lu masih dianggap atau 10 pun juga ada yang masih dianggap. Gitu. Terus contoh soal ini oh iya soal tanya ini berapa sampai tanya isotropik apa enggak. Nah ini banyak yang salah kemarin pas gue tanya isotropik itu bukan dari azimuth bukan dari azimuth atau bukan ditentukan dari proses bikin semikarogram nih, tapi diketuk dari sebaran data. Misal datanya ada kayak gini, kalau datanya terpusat di daerah theoretical variogram ya, berarti dia isotropik. Kalau datanya nyebar banget atau ada lebih dari 50% data yang tersebar, kalau yang di atas 30% data yang tersebar di luar theoretical variogramnya, berarti dia anisotropik. Yang merah-merah ini atau grafik-grafik titik-titiknya itu namanya empirical variogram, empirical model. Nah yang grafiknya itu theoretical model. Jadi kalau ditanya isotropik apa anisotropik, coba kalian perhatikan empirical model nih. Apakah dia lebih tersebar di luar jauh dari theoretical modelnya atau dia ada di sekitar theoretical model. Terus ya sama nentuin seal seperti apa isotropik gitu. Itu buat soal sebenarnya yang kita langsung tahu. Yang mau tanya dulu? Boleh lanjut. Ya lanjut ya. Next. Sekarang kita mau nentuin approximation atau pendekatan. Nah, approximation dia bisa digunakan untuk prediksi atau proyeksi. Prediksi itu lu nebak kira-kira dia angkanya berapa, skornya sekarang berapa, nilainya dia berapa sekarang. Prediksi itu misal dia nebak tinggi badan orang, tinggi badan A itu berapa, kondisinya udah ada sekarang. Kalau proyeksi lu nebak misal skor bola semalam MU lawan siapa kemarin lupa ya itu. Tahu lu misal nebak kira-kira siapa yang jadi ikan FIFA atau proyeksi. Approximation caranya ada banyak. Yang paling sering dipakai itu antara proximal atau ide. Gitu ya. Ide. Proximal itu ya pendekatan itu. Proximal approximation. Pendekatan. Jadi lu bikin prediksi berdasarkan jarak perdekatan. Misal, step. Lu punya titik. Terus di sini ada
X. Nah, gimana caranya lu nentuin nilai X ini berapa? Kalau misalnya lu disuruh pakai proximal, ya udah lihat titik paling dekatnya mana. Oh, misalnya ini titik paling dekat ini ada dua. Di sini nilainya 50, di sini nilainya 20, sudah dijumlahin begitu. Ini kira-kira nilainya 35. Proximal itu paling gampang ketika kita bikin prediksi atau proyeksi, karena kita tinggal lihat titik terdekatnya di mana, berarti kemungkinan nilainya dia tuh sama kayak titik terdekatnya atau rata-rata antara dua titik terdekatnya, rata-rata antara beberapa titik terdekatnya. Biasanya soalnya itu antara kayak gini, A, B, C, D, E. Dikasih tahu ini 10, 20, 30, 40. Ditanya C berapa nilainya? Oh, C ada di antara B sama D. D di antara 20 sampai 30. Itu 20 sampai 30 bagi 2. Oh, yes. 10, 20, 30, 40. Nah, ditanya T-nya berapa? T paling dekat sama B. Oh, berarti nilainya T-nya sama kayak B nih. Gitu deh. Itu maksimal. Itu soalnya bisa kayak gini. Itu dikasih tabel, disuruh lengkapin berdasarkan nilai terdekatnya. Atau tadi dikasih sebaran grafik data atau data datanya nilai X-nya berapa. Nah, kalau misalnya bentuknya grafik, antara lu cari titik yang paling dekat banget atau dua titik terdekatnya terus gitu. Udah, itu doang maksimal. Itu paling gampang. Biasanya dihitung sebagai soal bonus kalau misalnya nilainya tuh range atau exact value, udah bonus. Nah, sekarang yang agak pikir dikit. Oke, video atau interpolation distance atau interpolasi berbasis bobot jarak. Nah, kalau ini tadi kita kan yaudah coba lihat dia paling dekat sama yang mana. Ini nilainya kan sama kayak si titik yang dekat sama dia itu. Tanpa mempertimbangkan sebenarnya jarak yang lebih dekat itu tadi bobotnya berapa. Karena tadi prinsipnya waktu itu udah pernah bilang bahwa semua everything is correlated. Ada, tapi near things is correlated more than others. Jadi titik yang lebih dekat itu bisa jadi bervariasi lebih besar. Titik yang jauh. Nah, IDW ini dia mempertimbangkan bobot jarak antar titik. Jadi setiap titik itu punya namanya WF atau weight factor. Gimana hitungnya? Lo punya titik X, punya nilai ini jarak nih. Titiknya X, jaraknya ini distance. Oke. Kita punya 4 titik misal. Di sini nilainya 20, 30, 40, 50. Terus lu diminta dari titik kelima. Titik 5 berapa? Titik kelima itu posisinya misalnya dia ada di di X sekian gitu. Kita bisa tahu dulu jarak dari titik pertama ke titik kelima itu jaraknya berapa. Terus jarak dari titik pertama kedua kelima itu berapa, ketiga kelima berapa, keempat kelima berapa. Itu ada jaraknya kalau dalam jaraknya 100 meter ya sekitar 300 meter. Nah, jarak ini misal ini jaraknya 10, 10, 10, 20. Nah, buat ngitung weight factorsnya lo harus bikin jaraknya ini jadi super distance. Jadi kalau ini distance, lo hitung dulu super distance-nya berapa. Ini 1/10, ini 1/10, ini 1/10. Nah, terus factor itu adalah seper 10 atau seper distance dari titik yang tahu dikali total dibagi total seper distance. Ini weight factor sih. Jadi misal
Kalau ini kan total super distance-nya tuh per 10 tambah super 10 tambah super 10 tambah per 20. Jadi 3 per 10 tambah super 20. Berarti 6 per 20 plus super 20. Per 20. Ini total super distance. Berarti weight factors dari titik pertama itu adalah super 10 dibagi 7 per 20. Berarti per 10 dibagi 20 per 7. Set 2 per 7. Bang, Ya, sorry. Apa? Bang, suaranya masih kurang jelas, Bang. Maaf, Bang. Oh, mendem ya? Sorry. Tes. Iya, Cek. Masuk nggak sekarang? pakai better, Bang. Oke, sorry. Oke, ulang ya. Makasih, Bang. Ya, weight factors itu adalah super distance dibagi total distance-nya kita cari. Jadi super distance adalah 10. Sementara total super distance dari semua titik adalah 7 per 20. Berarti kalau kita tanya weight factors-nya titik pertama itu berapa, tinggal dikali aja. Super 10 dibagi total super distance. Super 10 dibagi 7 per 20. Jadi weight factors itu 2 per 7. Nah, setiap titik dia akan punya weight factors masing-masing. Weight factor 1, weight factor titik 2, weight factor titik 3, weight factor titik 4. Itu berapa? Nah, weight factors ini, jadi kalau misalnya kita mau cari value, value di titik kelima itu adalah sigma dari weight factors dikali value setiap titik. Jadi kalau misalnya kita tanya nih titik kelima sebenarnya value-nya berapa sih yang mempertimbangkan distance tadi. Oh ya udah, kali aja weight factors titik 1 dikali value titik 1 tambah weight factors titik 2 dikali value titik 2 dan seterusnya berapa itu adalah value titik 2. Nah, jadi buat DW intinya lo harus tahu dulu jaraknya berapa. Terus mana ya? Ini deh. 1, lo harus tahu dulu jaraknya berapa. 2, hitung weight factorsnya. 3, baru bisa hitung value. Nah, soalnya nanti contoh soalnya begini nih. Ya, kita punya titik PQRS. Ini titik M berapa? Ini koordinatnya. Kita punya koordinat di sini. Nah, kita ingin nilai porosity di titik M berarti berapa nih? Nah, harus tahu dulu distance ke titik M berapa. Hati-hati kalau misalnya posisinya atau koordinatnya itu nggak cuma dalam satu dimensi aja. Kalau ini kan 2 dimensi. Jadi lo harus katain dulu. Seperti berapa? Ini X. Kita katain misal PQRS-nya di mana nih? Nah, buat ngitung jarak misalnya ini P, ini M. Jarak P ke M itu bukan cuma sekedar 2000 kali 40, tapi itu ngitung Z-nya. Jadi kalau misalnya X-nya, ini Y-nya, yang pengen dicari itu Z. Dan Z ya, oleh ya. Nah, tapi kalau udah dapat distance-nya, tinggal dihitung seperti distance-nya berapa, terus dihitung weight factor berapa, nah, baru dapat nilai value nya buat hitung si value itu berapa. Nah, biasanya banyak yang salahnya tuh super distance sama weight factor itu dikira sama. Nah, super distance. Weight factor itu adalah super distance suatu titik dibagi super distance total. Nah, buat ngitung value-nya baru dikali untuk weight factor dikali value yang udah diketahui terus dijumlahin. Nah, saran gue coba latihan dulu. Nanti kalau misalnya masih ada waktu di hari Senin atau besok pagi atau nanti malam masih mau coba belajar, coba latihan ngitung dulu, ngitung separate distance sama weight factors karena banyak yang salah di sini. Videonya tuh banyak salah. Tapi tiba-tiba hasilnya benar. Nah, banyak juga yang kayak gitu. Jadi untuk mengurangi kebingungan kemudian saran gue coba lihat soal buat hitung atau lo tahu gimana ngitung weight factors. Terus contoh soal ini kayak gini. Nah,
Kalau misalnya kalian dapat distance matrix yang kayak gini, berarti yang salah ngira kalau misalnya itu value-nya, padahal ini distance-nya. Dan kalau misalnya kalian bingung bacanya, kalian tambahin satu kolom aja lebih bisa. Jadi ini X1, ini X2, sampai X7. Nah, ini tuh maksudnya adalah jarak X1 terhadap X sampai X1 ya bentuknya sama dengan jarak X1 ke X2 terus gitu. Nah, banyak yang salah dengan sistem kayak ini mereka kira ini value padahal ini jarak dan mereka mengira ini 0,00 itu value-nya 0 gitu. Terus biasanya kebanyakan antara kalian diminta melengkapi tabel ini atau langsung diminta ngisi estimated value-nya berapa gitu. Itu buat ide. Ada yang mau tanya? Ini lanjut dulu deh, udah biar aman. Lanjut dulu deh. Udah, tes. Halo, halo. Ya, lanjut dulu deh. Oke. Sorry, sorry. Benar. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke. Nah, jadi gue bakal jelasin kan di 4 poin yang terakhir. Nah, yang pertama kan ada bahas circumcenters. Nah, circumcenters ini maksudnya apa? BTW ini suaranya kedengeran nggak? Apa ada berisikan? Aman deh dibuat. Oke. Nah, circumcenters itu biasanya kalau misalnya kita pakai di tahapan yang kita mau terus pakai natural neighbor. Nah, jadi circumcenters itu apa? Kan kalau misalnya kita mau pakai yang natural neighbor, kita bakal dikasih 4 titik dulu nih. Misalnya kita ambil yang case 5 ini, kita bakal dikasih tahu titik A, B, C, D, dan titik P. Nah, kalau di tahapan pertama, kan kita mesti nyambungin antar titik ini kayak titik A ke D, terus titik A ke B, titik B ke C, terus titik C ke D, tanpa kita nyambungin apapun ke P. Nah, garis-garis yang nyambungin 2 titik itu kita sebut original line. Jadi kalau misalnya titik yang ini, kita sebut dia titik original line AD. Terus kalau, sorry, garis yang ini, kita sebut dia garis original line dari AB. Kalau yang ini original line BC dan seterusnya. Nah, setelah kita bikin original line, kita perlu bisect garisnya. Buat kita bikin jadi bisector lines. Nah, bisector lines itu dia tegak lurus membagi dua dan sorry, tegak lurus dan membagi dua si original line tadi. Contohnya, kalau misalnya di ini kita punya original line, misalnya original line AD. Nah, kita mau bisect dia. Nah, bisect dia tuh mesti di tengah-tengahnya si AD dan dia harus tegak lurus 90 derajat terhadap si garis ini. Nah, setelah kita bisect semua masing-masing original line-nya, kita mestinya bakal ketemu perpotongan garis bisector line ini. Yang ini yang biru-biru namanya bisector lines ya. Bisector lines terhadap si original lines yang garis hitam. Nah, circumcenters itu adalah titik pertemuan, titik perpotongan antar bisector lines. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita punya 2 circumcenters. Nah, terus hmm, kalau misalnya di yang B, kalau yang di case 6 ini kita circumcentersnya di sini dan di sini. Terus kalau yang di 7 juga circumcentersnya itu titik potong dari bisectornya ini. Nah, mungkin selain selain ditanya tentang circumcentersnya juga bakal disuruh nge-bisect line-nya. Nah, jangan lupa pokoknya tuh kalau mau nge-bisect line,
misalnya kita punya garis yang AB, ini kita cari titik tengahnya dulu. Nah, terus selain nyari titik tengahnya itu tuh juga harus tegak lurus. Jangan lupa soalnya kayak dari kemarin tuh banyak yang bikinnya nggak tegak lurus gitu loh, kayak oke dia kebagi dua tapi garisnya bisa mirip ke sini tuh salah ya. Mestinya garisnya dia tegak lurus 90 derajat terhadap si original line-nya. Nah, terus kita lanjut dulu ke nah, kalau di sini tadi kalau misalnya di clue-nya di hint-nya itu ada special interpolation terus sample size sama reading cream map. Nah, kalau eh, contohnya mungkin bisa jadi kayak gini soalnya. Jadi kita disuruh sample size itu sama kayak search distance. Nah, misalnya ada 4 rigging map kayak gini. Nah, terus buat pertanyaan pertama, dalam rigging interpolation, map mana sih yang punya search distance atau sample size yang paling gede? Nah, search distance atau range itu kan eh, radius dari si titiknya. Misalnya ini titiknya, terus kita mau bikin radiusnya sekian. Nah, radius sekian itu kayak ibarat jari-jarinya. Jadi misalnya kita mau bikin search distance segini, nah jarak si jari-jarinya itu namanya search distance atau range atau sample size. Nah, ini kan pertanyaannya kita mau disuruh dari 4 map ini cari search distance yang paling gede. Nah, kira-kira gimana? Kalau misalnya kita lihat di sini kan, kalau di map yang A itu kan kelihatan masih bulat-bulatannya ya, kayak ini masih di sini, terus ada kelihatan bulatan di sini, kelihatan bulatan di sini. Nah, bulatan-bulatan ini kan diambilnya pasti berhubungan, pasti di titik tengahnya itu titik poinnya kita kan. Nah, misalnya kalau misalnya bulatan yang di sini, oh itu dia terhadap titik P. Terus kalau misalnya bulatannya yang ini, misalnya nggak ada bulatan di sini, ini terhadap si titik S. Terus kalau misalnya ada bulatan yang ini, nah itu terhadap si titik Q. Terus kita lanjut coba lihat ke yang map B. Nah, yang di peta B ini kan, ini masih ada kelihatan bulatannya juga nih di sini. Sorry. Terus di sini kita masih bisa ngeliat bulatan. Terus ini kita juga masih bisa ngeliat bulatannya. Nah, kalau bulatan ini mungkin kalau yang di sini mungkin terhadap si titik P. Terus kalau misalnya bulatan yang kita bisa lihat juga ada di sini. Nah, ini mungkin bisa terhadap titik S. Nah, search distance-nya kan kayak kita mau kurang segini. Terus kalau yang ini search distance-nya segini. Kelihatan ya? Coba kita ganti warna. Ini search distance yang A, panjang sekian, terus ini search distance yang B. Nah, terus kalau untuk yang map C, kita bisa ngeliat dia kayak, oh, ini garisnya gede banget, gitu. Mungkin dia terhadap, ya make sense, terhadap si titik key, oh, search distance-nya sekian. Nah, search distance di map C itu kan lebih gede daripada search distance atau range yang di B sama A kan. Terus kalau misalnya kita lihat yang D juga, ini kan ada kita bisa ngeliat ini bulatan. Terus kalau ke sini kan gak make sense ya, kayak deket banget dan terlalu miring gitu. Kayak ini bukan S itu bukan titik tengahnya. Nah, mungkin maksudnya itu di P. Nah, terus distance-nya rasanya lebih besar kan daripada yang di kelihatannya. Dan map yang dihasilkan juga kelihatan lebih smooth. Kalau misalnya yang di A sama B kan masih kelihatan kayak bulatan-bulatannya. Terus kalau si C masih oke lah, tapi di ujung ini masih ada kayak kelihatan search distance, kayak perpotongan search distance antar titiknya. Sedangkan kalau yang D udah smooth banget, kita cuma bisa ngeliat search garis yang ini. Nah, makanya buat pertanyaan yang ini, jawabannya map mana yang punya search distance yang paling gede, itu jawabannya yang map D. Nah, terus kalau misalnya buat kita ngebaca skala dari scale bar-nya, buat pertanyaan yang ini, berdasarkan dari 4 map ke atas, tentukanlah berapa besar dari lokasi
besar value dari titik M. Ada yang mau nyoba dulu nggak? 24 Kak. 24 bacanya dari mana? Boleh coba annotate nggak ke scale Dari bar-nya? dari yang si variogram D, terus yang M itu kan Kak, Mm-mm. yang lokasi M ya. Apa ya? Yang M kan dia agak hijau ke kuning ya. Jadi maksudnya pasti di area sini kan, antara 23 sampai 24. Nah, tapi kalau misalnya 18 kan jauh banget nih. Kalau 21 juga 21 tuh masih cenderung ke biru. Terus kalau 27 udah tinggi banget. Jadi jawabannya benar 24. Nah, kalau yang pertanyaan ketiga ada yang mau jawab nggak? 24 Kak. Kayak benar. Cannot be. Jadi mestinya 24 itu udah jauh banget. Sedangkan punya kita kan di Anda itu kan agak di biru. Sedangkan 24 itu udah di kuning. Nah, eh, terus ada pertanyaan. Tadi ini udah samatan ya yang bawah. Yang atas sudah belum? Belum ya? Udah deh. Udah. Ya, sudah. Begitu. Kayaknya udah sih kalau misalnya gitu. Kan kalau misalnya distance kan kita ngeliat jarak di titik-titik ini kan. Distance-nya kita ngeliat dari yang y-axis-nya, dari sumbu, sorry, dari sumbu x-nya. Kayak jarak titik antar titik ini berapa kalau misalnya di A kan jaraknya satu kotak nih, satu kotak jaraknya 2000. Kalau yang bawahnya jaraknya setengah kotak. Ini sama yang ini juga di X-nya setengah kotak alias 1000. Terus kalau yang di C juga jaraknya malah satu setengah kotak itu 3000. Terus kalau yang ini juga sama kayak yang jelasin Adnan, tapi mungkin kalau misalnya yang model type-nya jangan lupa kalau misalnya eksponensial dia lebih cembung. Terus kalau misalnya dia yang Gaussian itu cenderung yang S. Terus kalau yang spherical itu lebih lebih datar, lebih tajam gitu daripada yang eksponensial ini. Mungkin itu aja sih kalau yang sisa 4 poin terakhir. Udah ya berarti sama ya udah. Ini awal sama akhir. Benar. Ada yang mau tanya dulu nggak guys? Biasanya buat nilai project kemarin udah diupload ya. Kalau misalnya ada yang protes atau mau koreksi, boleh banget. Tadi udah ada satu yang protes, jadi ada kesalahan juga tadi. Dari kocak. Ya, nilai project itu sebenarnya kan kita minus juga sama yang sequence atau minus harinya juga. Tapi tadi ada yang emang kita miss input juga, ada satu dua orang. Nah, kalian kalau misalnya kira-kira nilainya jauh banget, ntar kita cek lagi dari yang kemarin. Mau nanya Kak, kamu nanya Kak. Ya, Ah, di metode spatial interpolation kan ada banyak yang kita pelajarin ya. Tadi kan udah nyebut yang IDW, natural neighbors, dan proximal ya. Terus kalau yang ah, triangulation polinomial, terus yang kemarin tuh kita kan sempet ya triangulation method itu masuk gak ya Kak? Yang motion bukan tadi udah ya? Sebelum? Sebelum? apa? Oh enggak ada ya? Triangulation tuh bukannya yang itu ya? Udah di UTS. Oh Sebenarnya iya, kalau triangulation bukan ada durasi. oh, biasanya tuh pacarnya kalau misalnya udah di UTS nggak dimasukin ke UAS sih. Tapi nggak tahu. Bahasnya kalau nggak salah setelah midterm deh, soalnya di urutan apa namanya? Di emasnya gitu.
Tapi Hmm. yang lain Ya, kalau misalnya dari yang dikasih tahu Pak Carik, kalau di materi reviewnya kayaknya nggak keluar. So, tapi ya kemungkinan nggak keluar karena Pak Carik nggak bilang di reviewnya ya. Terus kalau polinomial itu emang sebetulnya dijadikan cuma konsepnya aja, nggak diujiin untuk ini. Karena penggunaannya biasanya untuk data-data yang kompleks. Jadi agak PR dan juga agak kasihan kalau misalnya kalian disuruh hitung polinomial interpolation di onsite ya tanpa pakai aplikasi. Dan kalau UAS sih biasanya Pak cuma pengen nilai sudah kalian udah paham belum basic-basic materi itu sih. Jadi buat triangulation sama polinomial kemudian nggak keluar karena triangulation udah di mid semester kemarin sama polinomial biasanya untuk perhitungan yang kompleks. Jadi sih. oke bang. Tapi kalau misalnya di mau belajar, kalau misalnya ada yang tertarik soal interpolasi, terutama soal kriging atau polinomial, dan kalau masih tertarik nih setelah dia start dan mau belajar lebih lanjut kabar dulu aja nanti gue bisa ajarin sedikit soal polinomial atau interpolasi yang lebih praktikal. Oke, menjawab nggak ya? Abdul? Aman bang, udah. Oke. Jadi minta jelasin lagi soal weight factors. Masuk nggak ya? Share screen-nya masuk nggak? Oke. Terus. Weight factors itu intinya adalah bobot, ya bahasa Indonesia bobot jarak. Tapi intinya sebenarnya seberapa berpengaruh. So kita punya titik nih, set, sini satu sini, set, kita punya titik di sini. Ini A, B, C, D. Nah, setiap titik ini dia punya jaraknya masing-masing, dia punya value-nya masing-masing. Nah, kalau misalnya kita mau estimasi atau prediksi nilai di titik yang belum kita ketahui value-nya, tapi kita udah ketahui jaraknya, maka jarak kalau misalnya kita pakai metode ini, jarak itu berpengaruh terhadap estimasi atau prediksi. Nah, untuk mengetahui sebenarnya berapa besar pengaruh jarak itu, kita perlu hitung weight factors nih namanya. Gimana cara ngitung weight factors? Karena kalian harus tahu satu, tahu distance-nya dulu. Tahu jarak dari titik yang udah diketahui ke titik yang belum diketahui. Distance-nya berapa? Kalau misalnya kalian ada koordinat titiknya itu diketahui dalam dua dimensi, dan ada koordinat x sama y-nya. Nah, so ini titik yang belum diketahui, ini titik yang belum diketahui. Dia punya koordinat x1, y1, yang belum diketahui x2, y2. Pertama, kalian harus tahu distance-nya dulu. Nyari distance itu bukan dari x sama y, bukan berapa selisih x atau berapa selisih y. Tapi kalian cari nilai z. Oke, lalu cari distance. Kedua, kalian hitung seper distance-nya. Ini distance-nya berapa, z-nya berapa, jaraknya berapa, nah, seper distance-nya berapa. Tiga, baru hitung weight factors. Weight factors itu adalah seper distance dibagi total seper distance dari suatu titik. So kita sebut di sini x1 total weight factors itu adalah seper distance dibagi total seper distance. Jadi kalau kalian punya 5 titik, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia punya distance. Namanya seper distance. Nah, total dari seper distance dari setiap titik ini, Y misalnya, ini akan dijadikan pembagi dari setiap seper distance buat nentuin weight factor berapa. Jadi misal, kita punya titik A, B, C, D. Dan kita diberikan nyari titik E. Jarak dari ini distance. Jarak dari titik A ke E itu 10 meter.
titik B 20 meter, C 30 meter, D 20 meter. Berarti super distance-nya titik A itu adalah 0,1, titik B 0,2, D salah. Seper 10, seper 20, C seper 30, titik D seper 50. Nah, kalau ditotalin, ini berarti 10 tambah seper 20 tambah seper 30 tambah seper 50. Kita ketemu nilai X misalnya. Nah, seper distance totalnya, kita dapat nilai X-nya. Weight factors itu adalah seper distance ini dibagi X. Terus ini seper 20 dibagi X. Weight factors yang C berarti seper 30 dibagi X. Yang D seper 50 dibagi X. Itu weight factors. Terus kalau mau nentuin value-nya, value dari titik itu adalah tadi sigma dari seperti weight factors dikali value-nya berapa. Weight factor 1 dikali nilai A berapa, tambah weight factor 2 dikali nilai B berapa, dan seterusnya sampai B itu nilai B-nya. Jadi buat ngitung weight factors itu adalah super distance dibagi total dari super distance. Distance itu adalah jarak dari titik yang udah diketahui ke titik yang belum diketahui. Terus habis kita buat distance kita cari super distance itu baru kita jadi gitu. Jawab ya. Tes. Jawab ya, Ahmad Hasan. Ya, ayo. Ada lagi yang mau tanya? Ya, kita tunggu sampai 9.05. Kalau nggak ada yang lainnya, kalau misalnya nggak ada yang lain, gue anggap selesai. Oke, nggak ada yang tanya lagi ya. Gue anggap di pertanyaan semua, dan semoga pada tahu semua. Jadi mungkin gitu aja dari gue semuanya buat asisten malam ini juga sebelum akhir. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya salah gue ada salah atau ada yang kesalahan atau enggak, sehingga kelancaran masih dari sebelumnya dan semoga ada juga tentu ya masih ini juga tentu sudah bebas diskusi masa ini. Semoga apa yang kalian bagi ini bisa bermanfaat buat politiknya atau ini atau di mana. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Bang. Terima kasih banyak Bang dan Kak.